asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaiminu, ya Azizu, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliqu, ya Bari'u, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattahu, ya Alim, ya Qabir, ya Basir, ya Khafid, ya Rafi'u, ya Mu'iz, ya Muzil, ya Sami'u, ya Basir, ya Hakamu, ya Adalu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azimu, ya Ghafur, ya Syakur, ya Aliyu, ya Kabir, ya Hafidhu, ya Mukit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majidu, ya Ba'is, ya Syahid, ya Haqqu, ya Wakil, ya Qawiyu, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Musib, Mubadi'u, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samadu, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwalu, ya Akhir, ya Zahir, ya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sangat saya hormati Sahibul Bait, Ibunda siapa? Ibu Purnomo. Ibu Purnomo. Ibu Purnomo. Karena biasanya oleh panitia saya disiapkan nama tuan rumah, nama pengajian, nama pengurus. Niki belas. Yang saya muliakan ini guru saya, Abah Fauzi, senior saya di pondok. Ibu-ibu jamaah pengajian Permata Kolbu Taman Pondok Indah yang insya Allah semua dirahmati Allah. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini atas izin Allah kita semua dapat hadir, berkumpul, bersilaturahim, bersama-sama bertawajuh, bertakarrub kepada Allah dengan membaca zikir, baca Quran, dan berada di majelis ilmu. Saya berdoa mudah-mudahan berkah majelis ini, semua yang hadir oleh Allah diampuni dosa-dosanya. Amin. Dikuatkan iman dan Islamnya, diberkahi umurnya, Amin. dibahagiakan hidupnya, sehat jasmani rohaninya, Amin. sakinah rumah tangganya, Amin. soleh solihah putra putrinya, istiqomah ibadahnya, lapang rizkinya, lancar usahanya, lunas hutang-hutangnya. Amin. Ibu-ibu, kuenya. tadi saya diberitahu kalau ini momentumnya momentum halal bihalal.
Halal itu biasanya orang menyebut makanan itu. Makanan halal, makanan haram. Karena itu halal ini identik dengan bersih, identik dengan suci. Kaitannya dengan momentum Idul Fitri, kembali ke fitrah. Sekarang bagaimana caranya kita melihat atau memaknai fitrah atau halal ini? Yang jelas yang dimaksud fitrah dan halal ini bukan bersih suci wajahnya, bukan bersih suci baju dan pakaiannya, tapi suci wes. Jadi dicacati kabeh sak kampung. Jangan Anda punya rumah besar di sini, mewah di sini, Anda kan betah di sini. Jadi betah, tenang, damai itu berdasarkan rasa syukur kita. Makanya tidak ada orang yang paling bahagia dalam hidup itu kecuali orang yang mencintai hidupnya, mencintai keluarganya, mencintai kampungnya, mencintai profesinya. Orang kalau sudah cinta itu Bu, selalu ditutup keburukannya, dibuka yang baik-baik. Itu kalau cinta. Makanya orang mencinta itu Bu, ya Allah, tidak akan pernah melihat keburukan seseorang. Tapi kalau sudah benci, tidak pernah melihat kebaikan seseorang. Suami kalau cinta kepada istri, istrinya pakai kerudung terbalik itu loh Bu, si ayu ayu, bolongan itu nangguli, ngarep ketutup. Mama kok cantik ya Mbak? Karena cinta. Tapi kalau sudah suami itu benci sama istrinya, gawe kelambi apa gak cocok, gawe daster abang gak cocok, ganti coklat, gak cocok mana, ganti hijau, gak cocok mana, akhirnya gak dasteran, tambah gak cocok. Jadi mohon maaf ibu-ibu kalau disalah-salahkan suami itu buatan perkara sampean salah Bu. Suami Anda kehilangan cinta, mbok bener ya apa sampean diusrek-usrek, digoleki kesalahan. Saya heran ada rumah tangga itu Bu, anggar kepethuk itu koyo Tom and Jerry, tukaran. Padahal kurang apa sih orang ini, yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik, sama-sama karir, sama-sama mapan. Terus saya lihat titelnya itu podo-podo doktor, podo pinter, kok bengkerengan, apa masalah? Ternyata satu, sudah tidak mencintai lagi, susah Bu. Nek rumah tangga wis gak seneng, wangel didamain ayo apa ya gak angel. Jadi cinta itu membuka hati, kalau sudah benci itu menutup hati. Makanya orang kalau sudah cinta, tai kucing rasa sama tahu tak? Oke, ini yang pertama. Nyun sewu ayo. Jadi prinsip hati yang bersih itu adalah prinsip silaturahim. Kalau panjenengan masih ada nggak enak hati sama orang, nyuwun ngapunten sekadar. Nggak ada gunanya Ramadan kita Bu. Ramadan kita itu bukan lomba-lomba keyakinan amal bukan, tapi berlomba-lomba untuk minta ampun kepada Allah dan berlomba-lomba untuk membersihkan hati dari sifat-sifat kotor, sifat-sifat dengki, sifat-sifat termewah. Saya pernah diundang Pak Wapres Yai Ma'ruf Amin, itu juga satu alumni dengan kita Bu, dengan Abah Fauzi. Yai Ma'ruf, Abah Fauzi, saya itu satu alumni. Pernah dijamu di Istana Wapres dengan jamuan yang mewah, tapi tidak semewah yang dijamu oleh Sultan Brunei. Setelah dijamu Bu, kita diajak sholat. Tadi masjid istana, masya Allah, masjid istana ini Bu, waduh mas ini, karpet ini Bu, masya Allah, awam Bu, halus. Saya kan sujud temeriku yakin keturun sampai. Kasih sholat. Ini kan koyok ini Bu, mas sujud gak kira ireng badut sampai. Sing ireng-ireng lah karpetnya ya, gak tapi halus, kasar. Jadi usek-usek gitu. Terus waktu wudhu ditunjukkan kalau keran di masjid itu terbuat dari emas. Ada sekitar 50-an keran. Masya Allah. Lah kalau nggak ada kau cuma duro. Dulu ya Bapak Uzi melok mereka. Sini nak, sini. Niku nyikut kula ngeten. Sini. Andri. Niki teng Madura niki entek niki emas niki. Jadi ngono. Betul. Napa? Ditimbang nang Madura. Lah kok saged iya. Baute Suramadu ae ditimbang. Iku guyonan ngoten.
Artinya apa? Kita mendapat fasilitas yang luar biasa, sambutan yang luar biasa. Bahkan suatu ketika Sultan mengatakan, kalau Anda ini mau tinggal di Brunei, segalanya akan saya jamin. Bayarannya akeh, siapkan rumah, siapkan mobil, anak istri boleh diajak ke sana, dikasih warga keluarga negaraan, dijamin hidupnya, Bu. Oh, senang, kata-kata aneh senang. Sehingga yang 8 orang rombongan ini yang 5 katut, yang 5 itu tinggal di Brunei. Artinya mereka siap menjadi warga Brunei. Yang 3 kembali ke Surabaya, kembali ke Jakarta, termasuk saya. Padahal saya koordinator. Ditakoni kula, napa Pak sampean mboten purun pindah teng Brunei? Maaf ya. Kalau sekedar diundang 2-3 hari sampai 1 minggu silahkan. Tapi untuk pindah warga negara saya keberatan. Saya lebih memilih Indonesia karena saya yakin bahwa menjadi orang Indonesia adalah takdir Allah yang terbaik untuk hidup saya, lepas daripada kekurangan dan kelebihan. Tentunya mboten enten sing sempurna. Niku jenenge tiyang syukur, artinya pusing. dijadikan Indonesia tempat sujud saya. Wala fakir wala ghani, tidak ada perbedaan antara yang miskin dan yang kaya. Kulluna min Adam wa Adam min turab. Kita semua dari Nabi Adam dan Adam dari tanah. Langsung mencek. Dan satu lagi, Datuk sama aku yang bahasakan Rasulullah dawuh, innallaha la yanduru ila suwarikum. Allah tidak pernah melihat wajahmu, nek wajah kurang mantep, prejenganmu, dapuranmu. Walakin Allah yanduru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat hatimu dan amalmu. Tambah mencep mana. Satu lagi tak kayak hadis mana ibu. Jadi ngaku turunan Nabi, kalau saya ngapal hadis sih, malah hadas yang ngapal. Rasulullah bersabda, hamba sahaya berkulit hitam dari Ethiopia lebih aku cintai karena dia taat kepadaku dan berakhlak yang baik daripada turunanku yang durhaka kepadaku. Langsung mencep, ya Allah, diterima tak gak? Diterima tak gak? Iya Pak, tak terima Pak, tak terima. Diterima akhirnya Bu lamaran itu. Wes sudah, sekarang anaknya 3 sudah. Arai sewenang, terima kasih Pak Yai, terima kasih. Kok bisa Pak Yai ya, sakti sekali. Gak sakti Mas, wingi kok gak ono gawane, iki gawanmu akeh. Loh, urusan perbedaan itu urusan sunatullah Ibu. Kita semua pasti berbeda. Kok ngerasakno sampean, kula ni anake 3 nih lho Bu. Lanang wedok lanang. Itu gak masih mirip lho. Ya ora identik ada. Tapi berbeda. Anak pertama laki-laki itu mirip saya. Yang kedua perempuan mirip istri saya. Yang ketiga nggak jelas. Ya kudu tonggone lah Bu. Maksudnya separuh mirip saya, separuh mirip istri saya. Padahal perpaduan. Itu 1 ayah, 1 ibu, 1 pabrik, 1 mesin. Jam produksinya juga sama. Kalau itu istiqomah masalah motor. Mesti kate subuh. Lahirnya berbeda. Masya Allah. Makanya ibu-ibu, tidak ada satupun yang Allah ciptakan kecuali berpasang-pasangan. Itu menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ini satu. Yang kedua, berbeda nasib. Ada nasab, ada nasib. Jelas loh Bu. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami menciptakan kamu dengan berbeda-beda profesi agar regulasi hidup ini berjalan. Prinsip orang yang hatinya bersih dan bisa menjaga silaturahim, bahwa kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Saya nulis di Jawa Pos kemarin, halal bihalal itu aku dan kamu satu. Aku butuh kamu dan kamu butuh aku. Hahaha. Jamaah pengajian mriki butuh kula butuh jamaah. Semuanya yang diciptakan Allah, tidak ada yang tidak penting. Ma khalaqta hadza batila.
yang terlibat dalam pengajian ini penting semua, Bu. Tuan rumah penting, ketua pengajian penting, Apa Fauzi yang mengantar saya penting, sing nyiapno konsumsi ngeten iki penting, sing noto kloso penting, sing nyiapno son penting, ibu-ibu yang rawuh pengajian penting. Saya duduk di sini juga kok menawa penting. Kula niki bayangaken ngeten lho, Bu. Kenapa saya menjadi penting, mulia, terus dimuliakan duduk di atas kursi nempu koyo ngeten, Bu. Tapi nek mboten jenengan, Bu. Kula niki rendah. Umpama nggih kula niki ceramah ijen teng mriki terus kalau sing teko. Aku harus kok bengok-bengok, ibu-ibu yang saya hormati. Kita tingkatkan iman dan takwa. Ada wong blas. Ora sing liwat mriki delok. Oh gendeng ta iki. Dadi kula niki lho, ora gunane ya gara-gara sampean. Kalau enggak ada ibu-ibu, enggak ada gunanya saya di sini. Itu namanya orang yang sadar kalau hidup tanpa orang enggak bisa. Dokter itu penting. Enggak ada. Tapi apalah dokter kalau enggak ada pasien. Sini. Praktek Tunggu dulu. Apa udah Loh. bisa. Diri. Dokter tolak. Karena sing moro sih. Akhirnya dom suntik nayeng kabeh. Guru penting. Apa arti guru tanpa murid coba? Nggih. Ada ketua pengajian penting, anggota penting. Ketua kalau anggota ya bingung. Anggota gak duwe ketua ya bingung. Nah, dari kesadaran inilah ibu-ibu, maka muncul yang disebut dengan silaturahim. Yang ketiga, prinsip yang ketiga. Nah, sajane enten 13, Bu. Cuman kalau sampai ketiga mawon, tolong sing sedoso diundang malih nggih. Insyaallah. Bahwa manusia dimuliakan oleh Allah dengan satu yang disebut dengan akal. Dan akal ini menghasilkan kreasi dan menghasilkan ekspresi. Ekspresi ini, Bu, dicantumkan Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 4 yang disebut dengan bayan. Ar-Rahman Allamal Quran Khalaqal insan Allamahul bayan. Ar-Rahman yang maha pengasih, Allamal Quran yang mengajarkan Quran, Khalaqal insan yang menciptakan manusia, Allamahul bayan yang mengajarkan ekspresi. Napa sih Bu ekspresi? Diam, gak kakean ngomong, gak cerewet, gak ngomelan. Tapi kalau sudah perempuan, hawa, itu pasti omongnya akeh, cerewet dan ngomelan, dan itu sudah sunnatullah. Makanya saya bilang bapak-bapak, bahagialah Pak kalau punya istri cerewet dan ngomelan. Berarti istri Anda itu perempuan asli dan perempuan tulen. Ini ono wedok kok gak ngomelan, gak cerewet, berarti curiga, jangan-jangan itu perempuan jadi-jadian. Makanya Bu, pertahankan ngomelnya, pertahankan cerewetnya, hidup cerewet. Tapi yang positif, cerewet di dalam edukasi tarbiyah itu kan bagus. Bapak Ibu, hari ini ada yang mencoba mengacak-acak itu. Padahal dikuatkan oleh Allah di firman-Nya Ar-Rum ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda kebesaran Allah penciptaan langit dan bumi dan berbedanya warna kulit kalian dan warna dialog kalian dan warna kulit kalian. Jadi ada perbedaan, ini sunatullah dan harus berbeda. Lah sakniki nang wiyung wedoke padha kuwabe wajahe kok napa nitengi bojoku apa bojone tanggoku kan gak. Tapi ada sebagian yang membeda-bedakan ini dan menjadi alasan untuk memutus silaturahim. Kalau nggak ada karyawan dengan ini kantor niku, yang satunya Arab, yang satunya Jawa. Ya mungkin karena sering ketemu, akhirnya pada seneng ibu hari ini. Dan kemudian serius kepingin nikah, dilamar sing wedok Bu, ditolak mentah-mentah kali bapak nih sing wedok, alasannya gak level. Kamu gak level, anakku Arab irungnya bangir, kon Jawa irungnya blesek. Dia nyandak-nyandak bahwa saya ini di samping Arab, saya ini Arab yang ningrat. Ningrat itu suku Quraisy nih loh.
Katanya termasuk turunannya Nabi Muhammad. Betapa sedihnya anak dua ini, ya, saling mencintai, serius, kepingin membangun mahlike rumah tangga, dihalang-halangi oleh orang tuanya yang perempuan gara-gara gak level. Si cini Jawa, si cini Arab. Lu sing milih dadi Jawa iku sapa, Bu? Sing milih dadi Arab iku sapa? Akhirnya sing lanang niki mara teng griya. Yai nyuwun tolong. Lha apa Mas? Jenengan lamaraken lari nika lho. Apa? Kapanane kula ngelamar ditolak. Lho, kon mari ditolak ngongkon aku saiki. Nek ditolak maneh kok yo isin aku. Terus abah ini ketepang panjenengan. Kok menawa jenengan sing nglamaraken diterima. Jadi saya ini profesinya banyak loh Bu. Yo ngelamarno, yo kadang-kadang ceramah, ya kadang-kadang mimpin zikir, kadang-kadang ginalkin wong mati. Dia monggo nek sampean nggih punten tanda-tanda kematian saya njeluk kula. Akhirnya kalau sanjang, wis Mas, tak lamarno. Tapi dengan satu syarat. Gawane sing akeh. Buah-buahan lengkap loh ya. Engko kelambine sing gawe calonmu iku kudu apik. Mereke sing branded. Tas sing apik, kelambi sing apik, sandal sing apik. Jare areke. Lak biayai kata ya. Ya iya loh. Kate nglamar kok gak bondo. Nek gak gelem ya wis. Nek gelem ya akhirnya purun. Sampai di rumahnya bapaknya metu kaget kalau niku Bu. Kayaknya dulu kula kaget. Loh, ada apa Pak Musa? Saya mau melamarkan itu karyawan. Loh, itu mana mrene? Itu kemarin sudah saya tolak. Loh, kenapa Pak? Ya enggak level lah dengan keluarga saya. Kasihan anak saya nanti keturunannya itu gak jelas nanti. Maksudnya bagaimana sih Pak? Mereka ini saling mencintai, mereka pengen serius. Tidak ada orang tua yang berpahala besar ketika anak-anak gadisnya itu sudah beranjak dewasa, sudah siap menikah, ada yang melamar seorang laki-laki, dan laki-laki ini baik dan soleh, terima. Tidak bisa, nggak level gitu. Kami ini Arab, dan Arab kami ini Arab terhormat, turunan Nabi Muhammad. Ya Allah, loh itu turunan Nabi loh Pak. Nabi siapa ya? Nabi Adam Pak. Nabi Muhammad adalah turunan Nabi Adam, berdoa. Akhirnya Bu, dia memancing saya untuk mengingatkan dia. Abah, ayo kita ngobrol yang enak. Kalau sampean mengaku turunan Nabi, mesti sampean ingat bahwa yang Anda akui sebagai mbah Anda, datuk Anda itu pernah bersabda. Dan sabdanya Nabi ini wasiat Nabi, disampaikan dalam momen yang paling hebat haji perpisahan Nabi Haji Wada. Disampaikan di tanah yang paling suci Arafah, di momen haji yang paling sakral yaitu wukuf. Rungokno Pak sampean itu. Datuk sampean saya sama nakoni mbah sampean itu. Dawuh. Beliau mengatakan la farqa bainal arabi wa ajam. Tidak ada perbedaan antara Arab. Dijipin itu jenenge ekspresi. Bahagianya orang dengan ekspresi. Makanya kalau kita itu bangun komunitas pengajian ekspresinya, Masya Allah Bu, sampean medhayo nang wong niku lho. Nek adik sing duwe omah ekspresif koyo bunda iku wah seneng lah kerasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah baik. Apa kabar sampean? Kami ta baik. Monggo pinalan monggo. Ya Allah, alhamdulillah. Seneng aku pas tekane, Pak. Ngono iki lho Bu, masih gak disuguhi ngombe lho. Yo tetep ngelak ngono. Tapi seneng atine sampean iku seneng. Coba nek sing duwe omah iku moro kalau ekspresi ini belas assalamualaikum salam. Monggo pinan, monggo. Astagfirullahaladzim. Gak sidonamu gak paten. 3 prinsip inilah yang menjaga hubungan sosial kita menjadi baik. Pertama tadi, Ibu, ayo kita jaga hati, jangan pernah suudzon kepada orang. Suudzon itu adalah doa. Saya punya klien, saya kan konsultan Bu. Jadi ada seorang istri itu diuji suaminya ndablek. Ndableke wong lanang biasanya main perempuan. Nek ndableke wedok niku biasanya blonjoan. Makanya ada istilah Rasul, kalau laki-laki itu syahwatnya kepada perempuan,
Kalau perempuan syahwatnya kepada harta. Saya mengingatkan ibu-ibu, tolong seiring dengan umur tambah sepuh yang punya suami tetap dijaga badannya, dirawat tubuhnya. Nggak apa-apa sudah sepuh, nggak apa-apa lemu, sing penting sedep. Jangan sampai baunya nggak enak. Karena yang dibutuhkan itu Bu, yo ayune sampean, badan sampean. Wong lanang niku butuhne niku tok. Sementara kami laki-laki gak butuh ganteng, gak butuh gagah, tapi kami harus cari uang yang banyak. Karena yang dibutuhkan istri kami bukan ganteng kami, tapi duit kami. Ada uang abang, ada uang Saya abang, ditepak. kami bujuku sampai. Saya ingatkan itu. Kemudian istri ini, suaminya ini suka berselingkuh apa dilapori sampai koncone, mbak aku ingin ketok bojo sampean gandengan sampai wong wedok. Mesra loh mbak. Apa kata istrinya? Itu nih kira-kira sampean dilapori ngono Bu, langsung ngesah lating nang pawon sampean. Tapi dia tenang kok. Mbak, maaf. Sampean salah lihat. Itu bukan suamiku. Iki bojomu lho, fotone delok antara. Klambine lho, klambine bojomu iki apa? Kotak-kotak iki lho. Gak ono sak RT kok gak klambi koyo ngene gak bojomu. Mbak, sing duwe klambi koyo ngene ku akeh. Potongan koyo ngene gak bojoku tok, sing jelas bojoku gak koyo ngono. Mbak, bojo iki ku apik. Padahal dia tahu kalau itu suaminya. Tapi setiap dilapori sama orang, ditutup keburukannya. Yang baik diungkap. Apa yang terjadi? Allah menjadikan baik sangkanya itu menjadi doa. Dirubah suaminya, akhirnya tobat. Kemudian dia kembali kepada istrinya. Subhanallah. Tapi banyak istri-istri itu yang justru memberikan ide kepada suami untuk melakukan itu. Nopo? Dengan cara nyeladung. Papa ini kurang ajar, ini apa mas? Dituduh. Kalaulah itu benar Bu, itu pasti akan semakin marah suaminya. Apalagi nggak benar dituduh. Akhirnya wah jadi sing lanang, wah ya aku gak bener dituduh, tak bener no bisa naik. Jadi Anda memberikan ide. Terus yang kedua, ya tentang keyakinan bahwa baik sangka kepada Allah, bahwa semua yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Dan yang terakhir tadi, ayo mengekspresikan semua potensi agar orang lain bahagia dari kita. Panjenengan kalau berbuat sesuatu, berbicara sesuatu, orang lain bahagia, itu pahalanya luar biasa. Pahala yang tidak terputus. Insya Allah dengan 3 prinsip ini, dimanapun kita berada, bergaul dengan siapapun, hati kita pasti terjaga. Itu yang disebut oleh Rasulullah, sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak punya manfaat untuk orang. Ibu-ibu jamaah Ameriki datang ke rumah ini dalam kondisi hati yang bahagia. Panjenengan gak usah laporan, Ustaz, hati saya sekarang sedang bahagia. Aku gak usah dilapori, ketok wajahnya bahagia. Pancaran wajah itu Bu, itu pancaran hati. Sampai susah loh, gak usah ngomong. Kalau itu susah-susah, cicilan gak lunas-lunas. Reruh loh. Karena itu tolong ekspresikan yang baik sehingga orang itu akan terpengaruh dengan aura yang baik. Bu, uang niku guyu nulari, nangis nulari. Saya kan guyu, saya kan delok sinetron ngoten nggih, lawak nang TV ngoten, lucu. Sampe iki jenal lak guyu karepe dhewe sampe. Jare sing lanang, "Lah apa mama iku nek guyu karepe dhewe gendeng." Ketularan, Bu. Lah tugas kita hidup itu nulari aura baik ke orang lain. Sampai lho ana kancane nangis malah nangis sampean. Saestu. Dan itu nikmat Bu, hanya diberikan hanya kepada manusia. Yang lain tidak diberikan ekspresi atau bayang. Binatang tidak punya ekspresi. Kalau nggak ada anak nomor kali ini ku wedok, hobi nih moto-moto kali HP. Kalau pas berinan kali kucing, difoto kali anak kulo, dikirim, gila bah, fotonya apa kayak gojeng. Kulo pantau, kulo teliti, akhirnya ya Allah, ternyata nggak dengan aku di gojeng. Apa maksud ganteng itu Bu? Karena di foto itu saya tersenyum, sementara kucing gak iso mesem.
Makanya orang itu kalau bergaul Bu, gak iso mesem metu. Ya kucing ngono. Coba, ada nggak binatang itu yang bisa tersenyum seperti kita? Yang bisa sedih seperti kita? Sana dewe kucing kurung nggak? Iki kucing lagi bahagia, lagi galau, karena ditinggal bestinya. Betul Bu. Ekspresi itu nomor satu. Ekspresi itu produk unggulan manusia dan tidak dimiliki oleh makhluk lain. Bu, panjenengan sholat di masjid nggih jamaah. Yang jahri itu maghrib, isya, subuh. Imamnya baca Fatihah. Ada imam itu yang pakai lagu-laguin Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enak kan? Padahal kadek lagu itu ya sah. Kalau lagu itu ekspresi, nih kadek lagu ini buatan ekspresi ini. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jamaah seneng Bu. Podo-podo Fatihah iki di lagu ambek gak lagu. Iki ekspresi ambek gak ekspresi. Oh, no Bu imam gak ada lagu ngoten. Lagu nyentak-nyentak ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir waladdallin. Amin. Sing makmumnya melok terpengaruh. Saya itu pernah masuk ke dalam rumah, masya Allah Bu. Sing jenenge sing lanang nek ngomong nang sing wedok iku basa Islam. Ade walus ngoten. Sajane mboten tiyang Solo, wong Surabaya. Karena kulino alus. Mama, tolong tolong ambilkan minum buat Papa. Iya Papa. Adem langsung. Aku wirid lho ngoten niku. Karena nyeloni sayang. Besok Zaki datang sayang, bikinkan minum. Iya sayang. Mau terima rasane rumah tak besok. Ulah sing ngrungokne ati semriwing ngoten lho. Lho ono wong lanang nyeluk sing wedok iku jambal. Sing wedok nyeluk sing lanang yo jambal. Bojone dhewe dijambal, Bu. Dol to kan dikondol. Apa pasar Tun? Jadi suasana itu Bu tergantung ekspresinya. Ya sami kali kula ceramah ngeten lho Bu, alah ibu-ibu Taman Pondok Indah niki lak wis sering ngrungokno kula ceramah wis biasa-biasa ae. Materinya biasa, tapi kan ekspresinya. Coba kalau niki polosan gak ada ekspresi, terus kadek gerak-gerakno tangan, meneng ae adek suarane kalem misalnya ngeten lho Bu. Ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngantuk. Semburi pojokan. Bu. Orang yang tidak pakai ekspresi itu kan sama dengan masak, bumbunya nggak diracik. Contohnya nggih. Alah, gue lah gampang sih, gue ketemu nang weteng ae kok. Dadi lombok dhewe dipangan sih. Teras ini dipangan. Uyahe diplok gula ae. Ngoten niku. Mas, alhamdulillah. Demikian ibu-ibu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah dan semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat. Ya. Mari kita tutup dengan doa nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang, jadikan pengajian malam ini ya Allah menjadi penghapus dan penebus dosa-dosa kami, menjadi pembuka pintu berkah rahmat-Mu dalam hidup kami ya Allah. Semua yang hadir di acara malam ini jadikan hidupnya barokah, rizkinya barokah, umurnya barokah, keluarga rumah tangganya barokah, anak turunnya barokah, ilmu dan pekerjaannya barokah.
Ya Allah, jika ada yang sakit di antara kami, sembuhkan sakitnya. Yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Yang punya urusan, mudahkan urusannya. Yang punya masalah, berikan jalan keluarnya. Ya Allah, anugerahkan di hati kami rasa ikhlas menjalani hidup ini, ikhlas menjalani rumah tangga kami, ikhlas menjalani aktivitas hidup kami, sabar menghadapi ujianmu, dan pandai bersyukur atas nikmatmu. Allahumma ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu bisa menebar manfaat dan kebaikan untuk orang lain. Ya Allah, berikan kami kekuatan agar kami bisa menjaga amanah-Mu ya Allah, amanah kehidupan kami, amanah rumah tangga kami, amanah anak-anak kami, amanah harta benda kami, amanah ilmu kami. Kami yakin amanah ini kelak akan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Ya Allah, lewat pengajian malam ini, anugerahkan kepada kami ilmu yang manfaat untuk pegangan hidup agar hidup kami selamat bahagia dunia sampai dengan akhirat. Ya Allah, berkahi pertemuan pengajian malam ini dan sayangi perpisahan kami. Tutup usia kami dengan membawa iman, membawa Islam, membawa amal soleh dan husnul khatimah. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.